Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dua guru saya yang menjadi pembicara pertama kedua, Ci Bisela Sin dan Pak Al-Fatih, Pak Muhammad Al-Fatih. Keduanya guru saya dalam berbagai event dan berbagai kelas juga. Ya, terutama kalau teman-teman mau mengikuti sertifikasi yang sifatnya lebih ke keahlian pasar modal. Beliau-beliau ini adalah guru-guru kita dan pasti bertemu baik secara offline maupun online ya. Kelasnya online maupun offline pasti bertemu dengan kedua guru kita ini. Nah, sekarang saya diminta untuk menge-share tentang saham syariah dan jadi tema saya lebih ringan. Yang berat-berat sudah dikemukakan oleh dua guru saya tadi. Nah, sebenarnya sih saham syariah itu paling mudah dan saya memang selalu minta di akhir karena saya nyontek dulu gitu ya, nyontek dulu saham-saham yang disebutkan apa, nah nanti tinggal dicek aja syariah atau bukan. Nah, selesai lah setelah itu materinya sudah. Itu namanya cheating lagi. Nyontek. Iyalah, karena kan kalau rekomendasi atau katakanlah insight-nya dari dua orang Udah yang ada sudah ya. diakui keilmuannya ya, saya mana bisa membuat argumen lain kan, jadi saya ikut aja dan tinggal ke apa namanya yang saya lakukan adalah hanya screening kemudian menyaring dari yang di share tadi mana yang masuk isi. Nah, sangat mudah sekali ya untuk makanya saya sengaja di akhir supaya tidak deg-degan begitu Tesin. Terima kasih ya. Jadi perkenalkan bagi yang belum mengenal saya, nama saya lengkapnya Asep Muhammad Saiful Islam, tapi itu nama di administrasi dan di KTP ya, tidak ada di sosial media, begitu jarang sekali. Karena sih, punten, ya, ininya di screen-nya di klik supaya berubah. Oke. Ini masih sama. Masih ya. Nah, udah kan? Nah, ya. Siap. Tuh. Ya. Jadi nama kelihatan saya, kasepnya nih. Ini sengaja di close up ya fotonya. Ini saya Mang Amsi ya, jadi nanti teman-teman boleh cek di Instagram, saya lebih seringnya di Instagram, di sosial media tentunya, Mang_Amsi dan komunitas kita di Syariah Saham. Sehari-hari yang mungkin membedakan saya dengan kedua guru saya, kalau berdua adalah memang di bidang industri pasar modal itu sudah sangat diakui dan legend begitu. Sehari-hari saya bukan di pasar modal, sebenarnya sehari-hari saya guru bahasa Arab di madrasah begitu dan tapi punya passion di bidang saham syariah. Ini buku sederhana yang saya tulis, juga banyak mengambil referensi kepada Pak Al-Fatih dan juga Bu Pisela dan teman-teman lainnya, guru-guru saya lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pendorong kita untuk mau belajar terus tentang pasar modal syariah. Dan alhamdulillah buku ini sudah masuk cetakan ketiga. Dan terima kasih juga atas apresiasi dari teman-teman dari seluruh dunia ya, karena ini salah satu contohnya ada yang disimpan di Venezianya Qatar katanya. Saya juga belum pernah ke Doha, tapi bukunya sudah duluan ke Doha ya. Mungkin nanti saya syarat Doha dulu baru ke Doha begitu. Kemudian disclaimer, kalau misalnya ada penyebutan saham, semata-mata itu adalah insight dan bukan rekomendasi jual beli ya. Jadi silakan ditakar kembali risikonya dan disesuaikan dengan modal dan money management masing-masing. Oke, kita mulai dari bursanya dulu. Ini data terbaru di Jumat kemarin. Indeksnya naik begitu, kemudian juga, nah saya mungkin karena spesifik saham syariah, saya fokus ke indeks-indeks yang syariah saja. Kita bisa lihat di sini, JI juga, JI isi JI 70 dan ini pendatang baru di tahun kemarin ada IDX MES BUMN. Ternyata saya juga baru sadar ya, yang year to date-nya outstanding dan mengalahkan indeks-indeks besar justru yang IDX MES BUMN. Ini saya mungkin tergerek oleh Pegas atau Telkom atau apa, nanti kita cek ya. Nah ini juga mengalahkan sesama syariahnya secara ini benchmark dan juga mengungguli IHSG, LQ45, IDX 30, IDX 80 ya. Jadi memang mungkin di sini ada saham-saham IDX MES BUMN ini yang kenaikannya di year to date memang sangat signifikan begitu. Kalau dari sisi bursanya kita nomor 1 di Asia dan Asia Pasifik ya, secara year to date dan ke-7 di dunia gitu ya. Karena yang pertamanya kalau tidak salah Turki tahun ini. Nah ini khusus syariah di JI dan juga ISI.
Dua-duanya naik kemarin karena biasanya ikut ke bursa IHSG ya secara umum gitu. Kita juga di sini bisa melihat bahwa kapitalisasi pasar dari saham syariah itu mendekati 50%, sekitar 4.400 triliun, dan jumlah sahamnya itu ada 483 secara keseluruhan. Jadi isi ini adalah stock universe bagi teman-teman yang ingin berinvestasi hanya di saham-saham syariah. Sementara JI ini adalah LQ45-nya kalau yang IHSG ya. LQ45-nya karena memuat 30, kapitalisasinya sekitar 24%. Nah, antara JI dan ISI ada JI 70, itu setara kalau saya lihatnya seperti Kompas 100. Jadi kalau padanannya itu IHSG dengan ISI, Kompas 100 dengan JI 70, LQ45 dengan JI, begitu ya, seperti itu. Kalau indeks MES BUMN itu lebih spesifik karena hanya BUMN saja begitu. Jadi bukan indeks yang merangkum semua sektor dan seluruh perusahaan. Nah, kita mulai dari perkembangan pasar modal syariah di beberapa tahun terakhir memang sangat menggembirakan ya. Karena dari tahun ke tahun pilihannya selalu terus meningkat begitu. Itu juga diikuti dengan proporsi jumlah saham berdasarkan industri yang bergeser sekarang karena ada klasifikasi terbaru dari Jakarta ya, dari Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu kan terbagi menjadi 9, sekarang menjadi 11. Tapi secara petanya gitu ya, secara proporsinya tetap masih didominasi untuk yang syariah itu oleh barang consumer goods, barang konsumen non primer, kemudian barang baku, barang konsumen primer, properti dan real estate, kemudian energi. Ya, di situ yang dari dulu juga memang di sekitar itu kalau yang mendominasi di saham syariah. Nah, ini juga kita lihat dari sisi investornya mengalami peningkatan, dan tahun 2021 itu adalah tonggak sejarah karena pertama kalinya investor saham syariah menembus angka 100.000. Nah, itu sebuah milestone tersendiri buat pasar modal syariah di 10 tahun kebangkitan pasar modal syariah, makanya diperingati tahun 2021 karena 10 tahun yang lalu kita mengenal ada 3 tonggak kebangkitan. Yang pertama ada fatwa DSN nomor 80, kemudian adanya ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia, dan adanya SOTS, Sistem Online Trading Syariah pertama dan satu-satunya di dunia mungkin ya, 2011. Nah, 10 tahun berikutnya jumlah investor saham syariah menembus 100.000 orang. Itu sangat dinantikan ya. Kenapa? Karena memang pergerakannya tidak terlalu banyak begitu. Tapi kalau dibanding ketika saya membuat komunitas syariah saham tahun 2015, itu baru sekitar 4.000 orang menurut data dari IDX ya. 4.000 orang saja yang khusus investor di SOTS. Sekarang sudah 105.000. Jadi ada kenaikan lebih dari 25 kali lipat kalau dilihat dari situ. Hingga nanti melihat dari sisi bukan hanya jumlah investornya, tapi juga dari sisi nilai transaksi dan nilai tradingnya. Karena ada yang bilang investor saham syariah itu cenderung lama gitu, hold investor bukan sebagai trader. Padahal saham syariah itu bisa diperdagangkan juga setiap hari seperti itu. Nah, kita kalau melihat saham syariah, ada saham syariah aktif, ada saham syariah pasif ya. Kalau yang aktif ini yang sebelum masuk bursa sudah dinyatakan syariah karena ada Dewan Pengawas Syariahnya. Sementara yang pasif itu yang ada ART-nya tidak menyatakan sebagai perusahaan syariah, tapi dinilai oleh DSN dan OJK sebagai perusahaan syariah. Nanti teman-teman secara lebih detailnya boleh membaca POJK nomor 17 2015 dan nomor 35 tahun 2017. Kemudian juga bisa menelusuri fatwa nomor 80 tahun 2011. Itu ada transaksi apa saja yang tidak diperbolehkan. Screeningnya yang sering ditanyakan itu ada 4 langkah. Pertama bisnis screening, kedua syariah screening, yang ketiga financial screening, dan ini 2 langkah ya. Total utang berbasis bunga dibanding total aset, dan total pendapatan non halal dibanding total pendapatan keseluruhan. Jadi nanti ada rasio-rasio yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia di kita. Ini adalah sekilas tentang fatwa di DSN MUI tahun 2011 nomor 80, dan ini menegaskan bolehnya one day trade ya. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, sering sekali ini ditanyakan, mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di komunitas Adamang, boleh nggak beli BPJS ya, beli pagi jual sore gitu, atau ODT, odading mang oleh. Saya selalu mengatakan itu, odading mang oleh. One day trading memang boleh ya. Apa alasannya? Fatwa nomor 80 ketentuan khusus nomor 1 bagian C ini. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli nilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf B yang ini. Kalau kita istilahnya match ya,
walaupun penyelesaian administrasi settlement-nya dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip kabad hukmi. Nah, kalau teman-teman yang punya buku syariah kelas pemula boleh dicek di halaman 100 dan 101. Itu juga saya tahu halaman dari Kak Erika, di sini juga hadir Kak Erika ya. Ya, saya juga yang tulisnya lupa tuh halamannya halaman berapa. Tapi ada di halaman 100 dan 101 kalau tidak salah ya. Dan ini fatwanya di sini. Jadi jelasnya fatwanya nomor 80 tahun 2011. Nah, sedangkan fatwa nomor 135 tahun 2020, nah ini kemarin saya menemukan singkatan baru. Jadi AMSI itu ahlinya membuat singkatan iseng kan singkatannya itu ya. Jadi yang tadi sudah odading mang oleh ya, one day trading memang boleh, BPJS memang boleh, kemudian ini juga ada teman saya yang dari BPJS nih, di pagi jual sore itu boleh. Nah, 135 itu kemarin kita punya singkatan baru namanya Pertamina 135, karena kan call centernya Pertamina itu 135 ya. Tapi saya bukan pom-pom Elsa ya, begitu. Pertamina 135. Pertama mulai invest, amati 135 gitu ya. Kalau pertama kali mulai investasi Islamik, investasi saham syariah, amati 135, fatwa 135. Di situ ada definisi-definisi tentang saham syariah, transaksinya pakai akad apa aja. Kemudian juga kriterianya diperjelas secara eksplisit di bagian kelima, nomor 5 begitu ya. Nanti boleh dibaca lebih lanjut dan lebih detailnya di fatwa itu sendiri. Nah, kalau secara pendaftarannya mungkin teman-teman sudah paham juga, kalau yang sudah daftar sebagai investor tinggal nambah atau tinggal mengirim aplikasi atau formulir rekening efek syariah. Kalau yang masih baru langsung aja membuka rekening efek syariah. Samuel Sekuritas termasuk salah satu yang sudah punya SOTS ya. Nah, ini ada nomor 14 nih, Pak Al-Fatih ya. Dan kebetulan juga saya pernah kolaborasi juga dengan Samuel Sekuritas dalam hal SOTS-nya. Nah, kalau bicara tentang saham syariah, di syariah saham selalu ada mengedepankan atau mengemukakan fatama ya. Fatama itu dalam bahasa Arab artinya fa maka tama lengkap gitu. Kenapa? Karena kita tidak hanya harus berpedoman pada fundamental, kita juga harus bisa sedikit paham teknikal dan yang paling penting bisa mengendalikan money management. Nah, di pertemuan hari ini kita mengenali ketiganya ya. Lewat Bu Visela tadi kita belajar tentang fundamental, outlook, makroekonomi, dan seterusnya. Dari Pak Al-Fatih kita belajar secara mendetail technical analysis dengan garis-garisnya yang khas dan grafiknya yang menarik untuk kita cermati. Nah, yang kita lakukan sebenarnya adalah dari fundamental teknikal tadi, yang lebih penting adalah money management. Kenapa? Karena fundamental teknikal kita bisa baca dari para ahli, para market analyst atau research gitu. Tapi yang bicara uang dan modal itu ya punya kita sendiri ya, harus pakai money management. Kapan masuknya, berapa masuknya, beli di berapa, jual di berapa, kemudian siap rugi berapa, itu yang kita bisa tentukan sendiri. Nah, fundamental secara umum atau secara singkatnya bicara tentang kinerja dan juga prospek ke depan. Teknikal bicara pergerakan harga perusahaannya di pasar bursa. Money management bagaimana kita mengatur modal atau seberapa banyak kita bisa masuk di satu sahamnya. Jadi kalau saya simpulkan fundamental itu what to buy, apa yang bisa dibeli. Technical itu when to buy atau to sell ya. Kapan waktunya bisa beli, bisa jual, timingnya yang pas seperti apa, dan money management itu how much, berapa banyak yang bisa kita transaksikan. Nah, kalau teman-teman bingung dengan Fatama tadi, kita dari Syariah Saham, alhamdulillah sudah merilis aplikasi yang sudah disahkan dan sudah diakui juga secara brandnya oleh Kominfo, dan dari sisi Syariah Sahamnya sudah ada di Kemhukham. Jadi meskipun kami banyak disalahgunakan sekarang oleh para penipu, yakinlah yang asli itu tidak pernah menipu. Karena yang penipu biasanya tidak asli ya, seperti itu. Kalau teman-teman belajar rasio keuangan saham yang sederhana, saya pernah buat serial video berkas ya, belajar rasio keuangan saham, boleh dicek di bit.ly/berkas AMSI. Kalau ingin menakar nilai wajar berdasarkan DCF, bit.ly/AMSI DCF, saya sengaja buatkan video supaya teman-teman bisa pelajari, dan saya sediakan lembar kerja Excel-nya free, semua bisa belajar. Nah, ini mungkin yang ditunggu dari tadi. Ini sebenarnya di akhir, sengaja di akhir supaya menyimak semuanya. Oke, saya ini sampai tadi sebelum zuhur saya dengan istri itu punya pekerjaan biasanya setiap akhir bulan, yaitu menginput laporan keuangan ya. Karena sekarang banyak yang telat ya karena relaksasi mungkin. Yang Q1 itu baru rilis di minggu ini kebanyakannya itu. Ada sekitar 300 emiten yang baru rilis. Sebelumnya ada 300, jadi sekitar 600 emiten. Nah, dari
600 emiten itu saya saring menjadi 70 yang masuk JI 70. Dan dari JI 70 yang 70 itu ternyata baru 65 yang merilis, 5 lagi belum. Dari 65 yang merilis itu, saya saring lagi berdasarkan rasio keuangan yang sering digunakan. Misalnya ada PER, ada PBV, ada ROE, ada kemudian yang saya dahulukan adalah di filternya berdasarkan kenaikan pendapatan dan kenaikan laba bersih. Akhirnya saya menemukan beberapa saham seperti ini. Sebenarnya banyak ya saham yang saya saring, tapi ini yang mewakili mungkin ya ada beberapa yang terwakili secara sektoral ya. Dari ini misalnya penunjang batu bara atau alat berat, ini dari media, ini dari batu baranya, ini dari perbankannya, ini yang baru nih dari agri, dan ini dari properti real estate. Nah, saya lihat dari kenaikannya dulu diusahakan double digit ya minimal net profitnya. Ternyata ini semuanya double, bahkan ada yang triple digit. Begitu, ini misalnya triple digit nih. Adro sama TAPG dan UNTR, ini kan yang berkaitan dengan komoditas. Kemudian yang pendapatannya signifikan ini ada Adaro, kemudian UNTR, dan juga TAPG, lagi-lagi komoditas. Secara return on equity, TAPG ini saya juga kaget ada TAPG ternyata di saringan ya. Ternyata TAPG juga pernah di cover sama-sama ya sekuritas ya, dan ternyata masuk JI 70 termasuk saham yang liquid. Triputra Agro Persada, saya juga belum kena sahamnya ya, makanya kalau saya kan ketika screening itu saya meniadakan dulu preferensi dan kecenderungan. Jadi saya ikut aja hasil screening. Jadi nggak lihat saya suka nih saham ABCD, enggak. Jadi saya lepaskan keterikatannya, free your emotion. Jadi jangan tidak baper gitu. Jadi seadanya aja. Makanya ini saya saring. Jadi biarkan mesin yang bicara gitu ya. Karena kalau pakai perasaan biasanya kok kenapa naik, kenapa nggak naik ya, padahal sahamnya bagus. Nah itu karena pakai perasaan ya. Jadi kita trade what you see aja. Nah, UNTR juga ROE-nya kita cek semuanya double digit. Yang paling besar TAPG, kemudian Adaro, kemudian ke Demas, dan UNTR. Nah, kalau dari sisi BWV, ini ada MNCN, dan yang ini ya, Demas. Kalau dari sisi PI ada Adaro. Dan ini juga TAPG ya. Jadi saya melihat TAPG ini perlu dipelajari lebih lanjut ya, mungkin nanti si Visela dan Pak Alpati bisa menyebutkan atau bisa memberikan insight. Nah, kalau BRIS kenapa saya masukkan? Karena BRIS ini saham perbankan syariah yang paling liquid di antara yang ada, PNBS, BANK, BTPS itu menurut saya kurang menarik ya. Tapi BRIS ini pertama bank syariah terbesar, kemudian juga saya lihat secara net profitnya juga naik signifikan ya. Apalagi kalau kita lihat, saya juga kemarin pernah diwawancara oleh Bis.com, kemudian saya cek laporan bulanannya ternyata sudah naik 36,06% secara net profitnya. Tinggal nanti kita cek di pasar seperti apa. Dan ini PI-nya ini, PER-nya ini sedang turun sebenarnya dibanding tahun kemarin. Kemarin biasanya di atas 20-an, sekarang 15 kali ya. Dan seterusnya. Oke, itu dari saya. Terkait dengan beberapa saham yang bisa diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Ini sekali lagi disclaimer on, saya hanya memperlihatkan atau mengecek saham yang keluar hasil dari filter saja. Kemudian saya pilih yang paling liquid. Ya, pertama ada likuiditasnya, kemudian kapitalisasinya, kemudian rasio keuangannya, dan rasio keuangannya kita filter misalnya lebih dari 10%, kurang dari 10, kurang dari 1,5 atau kurang dari 2 dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti cek lagi. Ini adalah link tree saya, so, di situ ada semua link ya kalau teman-teman butuh. Nah, saya sekarang kebetulan diminta oleh TikTok official untuk ngisi edukasi di TikTok. Pada usia saya adalah usia Facebook. Anak saya yang usia TikTok. Jadi saya akhirnya bikin kontennya sama anak saya. Tolong bikinin karena bapak itu umurnya udah Facebook. Apalagi jangankan TikTok sama Instagram. Saya mungkin Facebook menuju Twitter sebenarnya usia saya itu. Usia yang gosip politik seperti itu ya. Jadi oleh karena itu nanti teman-teman boleh cek TikTok saya, Instagram, semua medsos saya punya. Karena bagi saya semua adalah platform untuk mensiarkan saham syariah dan ekonomi syariah. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Mang Amsi nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Amsi izin bertanya, mempengaruhi standar rasio hutang supaya masuk syariah itu apa ya? Oke, dari siapa nih Kang? Dari Arif Hidayat. Caca tolong dicatat udah berapa orang Cak di WhatsApp, silahkan ya. Terima kasih. Jadi tadi ya terkait dengan kriteria efek syariah, terutama yang berkaitan dengan emiten atau saham syariah.
itu ada kriterianya sesuai dengan Fatwa 135 tahun 2020 tentang saham. Yang pertama adalah selain bisnisnya harus diperbolehkan ya. Makanya kemarin saya pernah keliru membuat video karena kan kalau ada yang IPO itu belum ada yang memutuskan itu syariah atau bukan. Nah, saya suka bikin videonya dari prospektus. Nah, ternyata ada satu saham yang waktu itu saya nyatakan masuk syariah. Saya lupa ada satu screening yang sebelum financial screening itu ada business screening dulu. Ternyata perusahaan tersebut jualan miras gitu. Kalau di situnya mentok ya udah nggak bisa kayak MLBI meskipun utangnya terjaga, kemudian misalnya pendapatan non ya, kalau itu pendapatan non halnya banyak ya, utangnya terjaga di bawah 45%, tapi bisnis yang tidak diperbolehkan ya tetap nggak masuk syariah gitu. Contohnya waktu kemarin itu IBOS ya, apa Indoboga atau apa saya lupa. Nah, tadi kalau bicara utang sebenarnya kan gini, aturannya itu 45% utang berbasis bunga dibanding total aset. Jadi kalau cara ngitungnya, hitung total asetnya berapa, kemudian yang itu gampang ya, udah ada di bawahnya biasanya di total aset sudah ada angkanya. Nah, yang agak butuh usaha itu adalah menghitung utang berbasis bunga. Kenapa? Karena itu kan tidak bisa semua dimasukkan, tidak semuanya liabilitas masuk gitu. Hanya utang yang berbasis bunga, itu ada utang bank yang jangka pendek, kemudian utang liabilitas sewa, kemudian juga misalnya utang obligasi. Nah, tapi kalau sukuk itu nggak dihitung. Kalau sukuk misalnya itu nggak dihitung. Kemudian misalnya kalau utang ke bank syariah, pembiayaan itu nggak dihitung. Jadi kita harus seleksi dulu nih, utang yang ada bunganya itu berapa. Nah, di situ memang yang butuh usahanya. Tapi tenang teman-teman, syariah saham sudah memudahkan itu yang tidak dilakukan oleh DSN dan OJK. Jadi di aplikasi Hisa kita itu ada total pendapatan non halal dan total utang berbasis bunga dibanding total aset. Ada rasio persentasenya ada. Nah, makanya kemarin kita pernah rilis ya, kemungkinan buka itu di next pengumuman desk kemungkinan akan keluar, begitu. Kenapa? Karena ada pendapatan non halal yang didapat dari keuntungan yang belum terrealisasi dari kepemilikan Alobank, BBHI. Nah, jadi kemungkinan nanti kompak tuh. Kemarin kan Goto nggak bisa beli ya, jadi kita sebelum Goto resmi listing, syariah saham itu merilis Goto kemungkinan nggak masuk efek syariah, dan ternyata memang tidak masuk karena ada pendapatan dari Arto. Cuma utangnya aman si Visela, tapi ada pendapatan yang bunganya itu dari Arto dan itu lebih dari 10%. Nah, buka waktu itu aman karena belum beli BBHI. Nah, sekarang udah punya BBHI, jadi kemungkinan nanti duo unicorn, bukan unicorn lagi kayaknya sekarang ya, itu kayaknya nggak masuk nanti di daftar efek syariah. Jadi ya alternatifnya mungkin cari yang lain di teknologi, ada MTDL lah boleh misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau bicara rasio utang tadi bagaimana perusahaan bisa mengurangi, ya mungkin yang paling sering keluar, yang saya amati ya sejak tahun 2011, yang paling sering keluar masuk dari daftar efek syariah, terutama BUMN adalah JSMR. Jadi JSMR itu kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar. Itu bukan karena jalan tol itu haram dimakan, nah, emang nggak bisa dimakan ya. Karena ada orang emang kan jalan tol nggak bisa dimakan gitu ya, emang nggak bisa dimakan gitu, bukan makanan minuman. Haramnya bukan dari situ gitu. Tidak bolehnya bukan karena bisnisnya gitu, tapi tidak bolehnya karena rasio utangnya itu melebihi dari 45% karena mungkin berbasis pinjaman ya. Nah, kalau misalnya sedang turun, sedang dikurangi, itu masuk efek syariah gitu. Kalau misalnya agak banyak keluar. Kemudian juga GIA. Nah, sekarang GIA udah lama gak masuk tuh. Garuda itu udah lama gak masuk PSBP. Dan biasanya sebenarnya ini juga teman-teman bisa dijadikan mitigasi ya. Kalau saham sudah dikeluarkan dari efek syariah, mitigasinya apa? DR-nya membengkak biasanya. Dari situ udah kelihatan juga. Misalnya utangnya membengkak dia, nambah utang biasanya. Nah, sebaliknya kalau masuk efek syariah berarti utangnya berkurang gitu, leverage-nya berkurang. Jadi sebenarnya masuk isi atau tidak itu adalah salah satu indikator menakar juga salah satu rasio solvabilitas. Bagi saya seperti itu sih. Jadi untungnya mungkin dari sisi leverage dan dari sisi utang berbunganya berkurang. Mungkin itu ya. Kemudian yang terakhir tadi ada yang bertanya masalah konstruksi. Ini fresh from the oven karena baru tadi pagi nih saya entry. Jadi saham-saham konstruksi itu ini juga mungkin belum ada di koran nih. Saham-saham konstruksi itu ternyata labanya meningkat, tapi bukan yang karya BUMN karya ya, ini yang swasta-swasta kayak, saya sebut sahamnya nggak? Boleh ya? Kayak NRCA, kemudian misalnya PBSA, dan yang lainnya, SKRN, itu yang berkaitan dengan konstruksi, itu mengalami lonjakan laba. Boleh nanti cek teman-teman masing-masing ya, konfirmasi lagi ya, mungkin saya salah, saya keliru. Dan di situ mungkin ada kaitannya bahwa sekarang sudah mulai normal lagi,
pembangunan infrastruktur, konstruksi itu sudah mulai jalan. Di 3 bulan pertama ini sudah mulai ada laba gitu dibanding tahun-tahun 2020 dan 2021 yang memang tertekan berat oleh adanya PPKM. Itu mungkin dari saya. Oke, ada satu lagi karena kita selalu collab dengan Mang Amsi, karena kita untuk edukasi dalam pasar modal baik itu secara Islam ataupun yang syariah maksud saya ya, atau non syariah. Ini pertanyaannya ini berulang kali, cuman kita akan tetap mengedukasi nih dari Pak Adri Suwardi. Pak Asep, bagaimana tanggapan Bapak terkait saham dalam agama Islam? Kumaha tah, Mang? Terima kasih. Ini sering ditanyakan, tapi gampang menjawabnya. Saham itu dari bahasa Arab. Silakan cari di KBBI, itu kata serapan dari bahasa Arab. Saham itu artinya kontribusi, andil, dividen bagi hasil, itu saham. Jadi kalau misalnya apakah saham itu ada dalam Islam, dari sisi kata pun sudah berasal dari bahasa Arab, kan sudah jelas ya. Kemudian dalam konteks fikih kalau yang saya pelajari, saham ini bisanya masuknya ke akad musyarakah. Syirkah ya, kerjasama antara dua atau beberapa pihak gitu, ada bisa berdua bisa banyakan untuk mengelola satu usaha dan nanti ada bagi hasilnya, itu yang kita sebut dengan dividen. Itu dalam konteks syirkahnya, artinya kita menanam modal di satu perusahaan. Nah, kalau dalam konteks jual beli kepemilikannya itu adalah hukumnya jual beli biasa, namanya baik jual beli. Dan jual beli itu halal gitu. Tidak ada jual beli yang haram kecuali yang memang ada sisi zalimnya. Nah, kalau jual beli secara umum dasarnya adalah boleh. Dan jual beli yang spesifik untuk saham itu namanya bai al-musawamah. Artinya jual beli yang dengan lelang berkelanjutan atau continuous auction ya. Kan ada jual beli itu ada yang muzayadah, yang menang adalah yang ngasih tambah banyak. Itu namanya lelang. Ada yang bai munakasah. Jual beli yang menang itu yang nawar lebih rendah. Itu namanya tender. Itu tiga jenisnya itu yang jual beli terus bertambah nilainya, jual beli terus bertambah terus berkurang nilai tawarannya, dan jual beli terus berkelanjutan, semuanya boleh karena basicnya wa halallahul bai'a gitu. Allah itu menghalalkan jual beli. Konteksnya seperti itu. Jadi tidak ada saham yang tidak ada jual beli saham yang tidak diperbolehkan. Semuanya boleh jual beli kecuali objeknya memang tidak boleh. Jadi yang menjadikan kesyariahan atau tidak suatu saham itu bukan berarti yang belinya harus muslim, bukan gitu. Tapi yang menjadikan kesyariahannya itu adalah objeknya sesuai dengan efek syariah, yang kedua mekanismenya, jual belinya. Makanya kalau misalnya yang SOTS tidak memperkenankan kita pakai margin, sekali menjawab yang pertanyaan juga di bawah. Nggak bisa menggunakan margin dari sekuritas karena di situ ada unsur bunga, unsur usurinya, ada unsur ribanya. Nah itu nggak bisa. Makanya SOTS hanya bisa cash basis. Modal 10 juta cuma bisa belanja 10 juta ya. Dan itu kembali lagi itu masalah pilihan. Kalau bisa ditanya ke saya, apakah Mas Amsi juga konsisten dengan SOTS? Ya, saya gunakan SOTS. Apakah Mas Amsi juga konsisten dengan saham-saham yang portfolio semuanya saya? Ya, sampai hari ini saham saya semuanya syariah, kecuali yang disuspend. Kenapa? Karena kalau yang disuspend itu kita nggak bisa jual kan. Ada beberapa saham yang kena suspend, tapi saya belinya ketika masih bagus sih. Tapi ternyata ada kejadian luar biasa, saham tersebut gagal bayar obligasi, akhirnya jadi dikeluarkan dari efek syariah. Dan saat itu disuspend, nggak bisa diperjualbelikan. Ya udah, itu kan kita nasib ya. Risikonya di situ. Salah satu risikonya adalah ada suspensi dan juga ada kita tidak bisa menjual saham kita karena perusahaan ini bermasalah. Itu juga sebuah risiko usaha dan kita harus memaklumi itu, yang namanya jual beli pasti ada risikonya. Itu mungkin dari saya.